Bayangin, sebuah kota masa depan dibangun dari nol di atas laut reklamasi. Gedung-gedung tinggi berdiri megah, penuh kaca, dan juga jalan tanpa mobil diganti tram otomatis. Hutan vertikal merayap di dinding pencakar langit. Ini bukan mimpi. Ini Forest City, Malaysia. Dipromosikan sebagai kota masa depan Asia. Tapi hari ini sepi, senyap, kosong, dan juga banyak bangunan yang tidak pernah dihuni. Sekolah tanpa murid, toko tanpa pelanggan, kota ini berubah jadi simbol dari janji yang gagal. Sahabat semuanya, kita juga pernah lihat janji yang mirip di negara kita Indonesia. Dulu digembar-gemborkan akan jadi kota sekelas Singapura. Tapi nyatanya banyak unit belum diserah terimakan, banyak pembeli kecewa, dan yang paling mengerikan, dua ini bukan kasus yang berdiri sendiri. Ini bagian dari pola proyek-proyek besar yang ambruk satu persatu. Inilah efek runtuh berantai, dan negara-negara seperti kita bisa saja jadi target berikutnya. Selamat datang kembali di videonya WAC. Di balik proyek-proyek yang megah yang dibangun dengan ambisi besar, tersembunyi pola kegagalan yang sering kali kita abaikan. Di video kali ini bukan sekedar membahas bangunan yang terbengkalai, tapi tentang sistem yang goyah, kepercayaan yang runtuh, dan bahaya yang bisa menyentuh negara kita. Karena dari menjelajahi jejak pembangunan dan meresapi alam, ini kita membedah dunia. Dan mungkin ini semua berdampak ke Indonesia. Jadi, kalau sahabat semuanya suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share kalau menurutmu video ini bermanfaat. Sahabat WAC, efek runtuh berantai bukan sekedar istilah dramatis. Dalam dunia properti dan juga investasi, ini adalah kenyataan pahit. Ketika satu proyek raksasa gagal, ia takkan jatuh sendirian. Kepercayaan ikut runtuh, investor mulai takut, dan juga pendanaan ditarik. Pasar mulai panik. Bayangin, 5 proyek besar di 5 negara. Kalau satu gagal, 4 lainnya bisa ikut goyah karena uang investor global menyebar. Begitu satu lokasi jadi merah, modal asing langsung mencari tempat yang lebih aman. Akibatnya, proyek lain ikut tersendat, bahkan yang sebelumnya terlihat kuat sekalipun. Forest City bukan satu-satunya contoh. Meikarta bukan akhir cerita. Ini bisa jadi awal dari rangkaian kegagalan di Asia Tenggara. Forest City dibangun oleh perusahaan besar dari Tiongkok. Nilainya lebih dari 100 miliar ringgit Malaysia. Targetnya jadi ikon masa depan. Kota pintar, tanpa mobil, 700.000 penghuni, jutaan dolar arus investasi. Tapi masalahnya datang cepat. Pemerintah Tiongkok mulai membatasi modal keluar. Malaysia menaikkan pajak properti asing. Unit-unit mewah yang dibangun tidak laku di kalangan warga lokal karena terlalu mahal dan juga tidak cocok dengan daya beli mereka. Akibatnya, pembangunan berdiri tapi kosong, restoran buka tapi sepi, sekolah dibangun tanpa murid tak pernah datang. Forest City sekarang jadi simbol sempurna dari proyek ambisius tanpa kaki di tanah. Sebuah kota yang dibangun bukan untuk masyarakat, tapi untuk imajinasi investor.
Meikarta juga dibangun dengan ambisi besar, dihadirkan sebagai solusi hunian modern yang terjangkau. Tapi nyatanya perjalanan proyek ini penuh gejolak. Masalah muncul sejak awal, soal izin, ketidaksesuaian janji dengan realita, hingga persoalan hukum yang menyeret pengembangnya. Pembangunan yang lambat, serah terima yang tertunda, membuat ribuan pembeli dirugikan. Kini banyak tower belum selesai, beberapa terlihat mangkrak, sebagian lain dibangun tapi tidak semua berpenghuni. Di Meikarta menjadi bukti bahwa ambisi saja tidak cukup, perlu perencanaan matang, pengawasan ketat, dan juga yang terpenting kepercayaan publik. Sahabat UAC, ternyata bukan hanya di Malaysia dan Indonesia yang menghadapi persoalan ini. Di Kamboja, Sihanoukville pernah jadi surga investasi asing. Tapi setelah larangan judi online dan juga efek pandemi, kota itu berubah drastis. Bangunan kosong di mana-mana, ekonomi lokal kolaps. Dan juga ini untuk di Vietnam, Ho Chi Minh City, ini mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan. Proyek-proyek besar kehilangan pembeli, harga stagnan, banyak proyek tertunda, dan juga investor asing mundur perlahan. Yang di Filipina, proyek ambisius seperti New Clark City ini menghadapi kendala pembiayaan. Banyak bagian proyek mandek, rencana besar berubah jadi teka-teki. Jadi apa kesamaannya? Ketergantungan pada modal asing, dan juga target pasar yang tidak realistis, dan pembangunan yang tak berdasarkan pada kebutuhan real masyarakat. Sahabat semuanya, dari semua kasus tadi terlihat satu pola yang jelas, yaitu terlalu bergantung pada investor luar. Dibangun bukan untuk warga lokal, dan juga janji berlebihan yang tidak realistis. Tidak ada dasar kebutuhan real. Proyek-proyek ini lebih banyak bicara tentang pencitraan, tentang keyakinan dunia luar bahwa kita maju, tapi tanpa kesiapan. Itu semua hanya akan jadi monumen kosong, dan juga simbol bahwa kita membangun tanpa arah. Saat ini banyak negara berkembang di Asia Tenggara sedang mengejar pembangunan kota baru, kawasan ekonomi baru, dan proyek mercusuar. Tapi kita harus bertanya, untuk siapa proyek ini dibangun? Apakah untuk memenuhi kebutuhan rakyat atau untuk memenuhi ekspektasi investor? Kalau jawabannya tidak jelas, maka resiko kegagalan semakin besar. Karena proyek tanpa akar sosial dan juga ekonomi akan tumbang saat ada guncangan. Negara kita tidak luput dari kemungkinan itu. Tidak perlu menyebut nama proyeknya, tapi gejala dan pola itu mulai terlihat. Sahabat UAC, pembangunan itu penting, tapi pembangunan yang hanya mengejar citra tanpa fondasi yang kokoh bisa berujung pada kehancuran. Forest City dan juga Meikarta bukan hanya cerita kegagalan, mereka adalah cermin bahwa dalam membangun kita harus jujur siapa yang kita bangun, untuk siapa, dan dengan cara bagaimana. Yang terjadi di luar sana cepat atau lambat bisa menyentuh kita di sini. Maka sebelum pembangunan itu runtuh, kita punya dua pilihan, belajar atau mengulang kesalahan yang sama. Kalau sahabat semuanya suka investigasi seperti ini, jangan lupa untuk tekan like, komen, dan juga subscribe, supaya kami bisa terus membedah proyek-proyek global dan juga mengungkap dampaknya ke negara kita. Dari alam dan pembangunan, kini kami membedah dunia dan mengungkap dampaknya ke Indonesia. Sampai berjumpa di video berikutnya.